Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yemima Asyana Piliani dengan NPM S1D023099. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Efisiensi Pemasaran pada Rumah Tangga Usaha Tani berdasarkan pengambilan keputusan berbasis gender di Ethiopia Selatan. Jurnal ini menunjukkan bahwa efisiensi pemasaran produk pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis pasar, tetapi juga oleh struktur sosial rumah tangga, khususnya pengambilan keputusan berbasis gender. Perbedaan kepemimpinan dalam rumah tangga, tani, laki-laki, perempuan, atau keputusan bersama, terbukti menghasilkan perbedaan signifikan dalam harga yang diterima produsen, biaya pemasaran, dan margin distribusi. Rumah tangga yang dipimpin perempuan cenderung memiliki posisi tawar lebih lemah akibat keterbatasan akses pasar, norma sosial, dan hambatan mobilitas, sehingga efisiensi pemasaran bersifat struktural dan tidak netral gender. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya efektivitas pemasaran produk pertanian di Afrika Sub-Sahara serta adanya ketimpangan gender dalam akses pasar dan pengambilan keputusan ekonomi. Studi ini bertujuan menganalisis perbedaan efektivitas pemasaran jagung berdasarkan 3 kategori rumah tangga, yaitu pengambilan keputusan laki-laki, perempuan, dan bersama. Metode Composite Index digunakan untuk menilai efektivitas pemasaran melalui 6 indikator utama dengan data yang diperoleh dari survei terhadap 560 petani jagung di wilayah Daewuro, Ethiopia Selatan, melalui wawancara, FGD, dan informan kunci rantai nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga dengan pengambilan keputusan bersama memiliki efektivitas pemasaran tertinggi, sedangkan rumah tangga dengan pengambilan keputusan perempuan memiliki efisiensi terendah akibat harga produsen yang lebih rendah dan biaya pemasaran yang lebih tinggi. Temuan ini digegaskan bahwa dinamika kekuasaan dalam rumah tangga tani berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemasaran. Berikut analisis penerapan konsep pemasaran produk pertanian dalam jurnal tersebut. Itu ada 3 konsep. Pertama, struktur pasar dan aktor pemasaran. Struktur pasar jagung dalam penelitian ini bersifat oligopsonistik di tingkat produsen, ditandai dengan dominasi pedagang pengumpul lokal sebagai pembeli utama. Aktor pemasaran yang terlibat meliputi petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen akhir. Ketergantungan petani, terutama perempuan, pada pedagang pengumpul menyebabkan lemahnya posisi tawar dalam penentuan harga. Yang kedua, saluran pemasaran dan alur distribusi produk. Penelitian ini mengidentifikasi 4 saluran pemasaran, dari produsen langsung ke konsumen hingga saluran panjang. Rumah tangga dengan pengambil keputusan perempuan cenderung menggunakan saluran pendek akibat keterbatasan akses pasar, sedangkan rumah tangga dengan keputusan bersama lebih mampu memanfaatkan saluran dengan harga yang lebih menguntungkan. Yang terakhir, fungsi pemasaran yang dominan. Ini ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi fisik seperti pengangkutan dan penyimpanan yang masih terbatas akibat kurangnya infrastruktur. Kedua, fungsi pertukaran, terutama kegiatan jual beli dan penetapan harga yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan tawar aktor pasar. Yang terakhir, fungsi fasilitatif seperti akses informasi pasar dan pembiayaan yang terbukti sangat lemah bagi petani perempuan. Berikutnya perbandingan temuan jurnal versus kondisi pemasaran padi di Indonesia. Ini memiliki 2 aspek. Yang pertama, ketergantungan pada pedagang lokal. Dari jurnal, petani jagung bergantung pada pedagang pengumpul untuk menjual hasil panennya. Petani kurang akses terhadap harga pasar yang lebih luas dan informasi. Dari kondisi padi di Indonesia, terutama di Provinsi Bengkulu, petani padi di Bengkulu juga sering bergantung pada tengkulak atau pedagang lokal sebagai pembeli utama. Struktur
Petani di Bengkulu sering kekurangan akses informasi harga komoditas di pasar yang lebih besar, misalnya Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa. Berikutnya pada aspek posisi tawar petani lemah, dari jurnal efisiensi pemasaran lebih rendah karena posisi tawar rumah tangga tertentu terutama perempuan lemah. Kedua, terdapat perantara yang dominan sehingga petani menerima harga lebih rendah. Dari segi kondisi padi di Indonesia, terutama di Provinsi Bengkulu, posisi tawar petani padi juga sering lemah karena informasi harga yang tidak transparan dan bargaining power rendah. Dan struktur pemasaran padi juga melibatkan banyak perantara dan distribusi yang tidak efisien sehingga margin petani kecil. Yang kedua itu perbedaan. Dari aspek faktor gender dominan, dalam jurnal efisiensi pemasaran sangat dipengaruhi oleh dinamika gender, keputusan laki-laki, perempuan, dan bersama. Dari kondisi padi di Indonesia, terutama di Provinsi Bengkulu, faktor gender ada, tetapi konteks sosial di Indonesia umumnya tidak se-ekstrim studi ini. Efisiensi lebih dipengaruhi oleh akses sumber daya, modal, dan institusi. Dari aspek infrastruktur pemasaran, dalam jurnal infrastruktur transportasi dan fasilitas pasar relatif sangat kurang. Sedangkan kondisi padi di Indonesia, terutama di Provinsi Bengkulu, infrastruktur di Indonesia umumnya lebih baik. Jalan desa terhubung kawasan produksi, meskipun kualitas pasar di beberapa wilayah masih perlu perbaikan. Dari aspek kebijakan dan dukungan pemerintah, dalam jurnal Ethiopia memiliki dukungan program terpadu yang masih dalam tahap peningkatan. Sedangkan kondisi padi di Indonesia memiliki banyak instrumen kebijakan seperti HPP, Bulog, bantuan SAP atau Alsintan, tetapi implementasinya sering kurang efektif di level lokal seperti Bengkulu. Terakhir, aspek skala pasar. Dalam jurnal, pasar lokal dominan, akses pasar jauh terbatas. Sedangkan kondisi padi di Provinsi Bengkulu, petani padi di Bengkulu punya akses ke pasar regional lebih luas, tapi tetap menghadapi informal trader system. Berikutnya ada faktor penyebab persamaan dan perbedaan. Yang pertama, faktor penyebab persamaan. Pertama, posisi tawar petani rendah, itu karena sulit negosiasi harga dengan tengkulak atau pedagang, dan harga ditentukan oleh pembeli besar bukan produsen. Yang kedua, informasi harga tidak merata. Petani sering tidak tahu harga di pasar regional atau ekspor, dan menyebabkan mereka menjual lebih murah. Yang ketiga, perantara banyaknya rantai distribusi menyebabkan margin kecil bagi petani. Berikutnya, faktor penyebab perbedaan. Pertama, kebijakan pemerintah. Indonesia memiliki instrumen kebijakan harga dan stok pangan seperti HPP dan Bulog. Ethiopia belum sekomprehensif itu. Yang kedua, infrastruktur dan teknologi. Indonesia memiliki jaringan jalan dan transportasi lebih baik, dan fasilitas pasar dan kemampuan penyimpanan masih perlu peningkatan, tetapi tidak separah di Ethiopia. Yang ketiga, peran lembaga agribisnis. Di Indonesia terdapat koperasi, POPT, BPP, BUMDes yang bisa memfasilitas pemasaran. Di Ethiopia, jaringan lembaga kurang berkembang. Dan terakhir, perbedaan sosial budaya. Peran gender di Ethiopia memiliki dampak langsung terhadap pemasaran, sedangkan di Indonesia peran gender tetap penting, tetapi dampaknya lebih berkaitan dengan akses modal atau teknologi daripada pemasaran langsung. Yang terakhir, rekomendasi strategis dan kebijakan untuk Indonesia, khususnya padi di Provinsi Bengkulu. Pertama, rekomendasi kebijakan. Penguatan lembaga pemasaran seperti pembentukan agribisnis cluster dan market agregator yang membawa hasil panen langsung ke pasar regional. Kedua, perluasan fungsi koperasi tani sebagai penyangga negosiasi harga dengan pembeli besar. Kedua, peningkatan akses informasi pasar. Layanan harga komoditas real time melalui aplikasi mobile atau WhatsApp atau radio.
dan program penyuluhan intensif terkait strategi pemasaran dan negosiasi harga. Ketiga, pengaturan harga dasar atau garansi pembelian. Perlu diperkuat lagi mekanisme harga pembelian pemerintah (HPP) atau kontrak pembelian melalui Bulog pada musim panen untuk menstabilkan harga padi. Yang terakhir, fasilitas akses modal seperti kredit mikro tanpa agunan untuk kebutuhan distribusi seperti storage dan transportasi, dan pajak rendah bagi koperasi yang mengelola rantai pemasaran. Yang kedua itu rekomendasi manajerial untuk petani dan kelembagaan lokal. Diversifikasi saluran pemasaran itu tidak hanya menjual ke tengkulak lokal, itu gunakan pasar digital, panen bersama lalu dikirim ke distributor besar. Kedua, peningkatan kapasitas organisasi petani melalui pelatihan negosiasi dan penghitungan margin pemasaran, pembentukan farmer group yang kuat sehingga volume produksi bisa dijual secara komersial bersama. Ketiga, optimalisasi penyimpanan dan pasca panen. Investasi gudang bersama untuk mengurangi kerugian pasca panen bisa meningkatkan harga jual. Yang terakhir, kolaborasi dengan sektor swasta. Kontrak pembelian dengan perusahaan pangan atau industri besar mengurangi ketergantungan padi pedagang kecil. Dapat kita simpulkan dari analisis jurnal efisiensi pemasaran pada rumah tangga usaha tani berdasarkan pengambilan keputusan berbasis gender di Ethiopia Selatan, bahwa efisiensi pemasaran produk pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis pasar, tetapi juga oleh struktur sosial dalam rumah tangga tani, khususnya pola pengambilan keputusan berbasis gender. Rumah tangga dengan pengambilan keputusan bersama terbukti memiliki tingkat efisiensi pemasaran tertinggi. Sedangkan rumah tangga dengan pengambilan keputusan perempuan menunjukkan efisiensi terendah akibat lemahnya posisi tawar, harga produksi yang lebih rendah, serta biaya pemasaran yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan akses pasar, norma sosial, dan mobilitas perempuan, bukan semata kemampuan individu. Oleh karena itu, upaya peningkatan efisiensi pemasaran pertanian perlu mempertimbangkan aspek sosial, kelembagaan, dan kesetaraan gender agar manfaat pemasaran dapat dirasakan secara lebih adil dan berkelanjutan oleh seluruh petani. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan, baik dari segi penyampaian maupun isi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.